Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus dugaan pemerasan terhadap WNA asal Malaysia pada acara Jakarta Warehouse Project pertengahan Desember lalu, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Aris Setia. Aris, apakah pemeriksaan terhadap AKBP M dan dua anggota polisi lainnya masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Reza dan juga pemirsa, dapat kami konfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap AKBP Malvino Edward Justisia dan dua anggotanya yang berstatus sebagai kanit saat ini masih terus berlangsung, yang itu artinya pemeriksaan ini sudah berlangsung lebih dari 7 jam karena informasi yang kami terima bahwa pemeriksaan tadi berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan hal itu juga ditegaskan langsung oleh anggota Kompolnas yaitu Muhammad Khairul Anam yang hadir di gedung TNNC Mabes Polri Jakarta Selatan tempat saya berada saat ini. Dan juga dapat dilihat sekilas Reza dan juga pemirsa bahwa teman-teman rekan media ini saat ini sedang berkumpul menantikan informasi lebih lanjut, karena tadi beberapa waktu lalu kami sempat mendapatkan informasi langsung dari pihak Divpropam yang akan memberikan keterangan rilis sekitar 30 menit yang akan datang. Namun hal ini tadi dikonfirmasi sekitar jam 4 kurang 10 menit tepatnya sebelum saya melakukan laporan langsung saat ini. Dan selain itu juga kami sampai dengan saat ini masih terus menantikan apakah AKBP Malvino Edward Justisia dan juga dua anggotanya berstatus sebagai kanit di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya ini juga akan menyusul dua orang sebelumnya, yaitu Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, mantan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dan juga AKP Yudi yang sebelumnya telah di PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Reza. Ya, Aris, apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan hari ini? Ya, terkait dengan hal tersebut, tadi pagi anggota Kompolnas Muhammad Khairul Anam menyampaikan kepada awak media bahwa terkait dengan pemeriksaan ataupun sidang etik lanjutan pada hari ini nanti akan fokus terhadap 3 hal utama. Yang pertama tadi disampaikan adalah terkait dengan adanya perencanaan pemerasan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan keterlibatan setiap anggota, dan kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pertanggungjawaban. Nah, di poin pertama terkait dengan adanya rencana pemerasan ini nanti akan dicari tahu siapa otak di balik kasus pemerasan ini dan siapa yang menggerakkan siapa, kemudian juga nanti didalami terkait dengan seperti apa proses ataupun detail dari pemerasan yang dilakukan terhadap 45 warga negara asal Malaysia dalam konser DWP. Dan di poin kedua terkait dengan keterlibatan anggota, masing-masing anggota, kita ketahui bersama bahwa acara konser musik Jakarta Warehouse Project ini berlangsung selama 3 hari, Reza, pada 13, 14, dan 15 Desember 2024. Nantinya ini penyidik akan mencari tahu siapa saja oknum yang bertugas di setiap tanggal tersebut yang melakukan pemerasan terhadap 45 warga negara asal Malaysia dalam Jakarta Warehouse Project. Dan di poin terakhir ini terkait dengan pertanggungjawaban nanti akan ditelusuri oleh penyidik terkait dengan bagaimana para oknum ini kemudian menampung uang hasil dari pemerasan ini dan rekening siapa yang digunakan, termasuk siapa yang menjadi penanggung jawab terhadap 2,5 miliar barang bukti uang yang telah ditemukan oleh penyidik Polri sendiri. Reza. Ya, Aris, sejauh ini berapa oknum polisi yang sudah ditindak? Ya, Reza, sampai dengan informasi terbaru kita ketahui bahwa ada 18 oknum polisi yang diduga terlibat langsung terkait dengan pemerasan terhadap 45 warga negara asal Malaysia dalam konser Jakarta Warehouse Project. 2 diantaranya ini sudah menjalani sidang kode etik profesi polisi dan sudah diberi sanksi PTDH. Dan pada hari ini kita ketahui bersama bahwa ada 3 orang lagi yang sedang menjalani sidang kode etik, yaitu AKBP Malvino Edward Justisia dan 2 orang yang berstatus sebagai kanit. Dan juga kita ketahui juga sebelumnya bahwa informasinya ada 34 oknum polisi begitu yang kemudian mendapatkan sanksi berupa mutasi, dan juga bahwa terkait dengan dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara asal Malaysia dalam
konser Jakarta Warehouse Project ini dilakukan tidak hanya satu institusi saja, bahwa ini juga melibatkan beberapa lembaga, baik itu dari tingkat Polsek yang kita ketahui bersama, Polsek Kemayoran, kemudian Polres Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya. Dan seperti bisa dilihat juga bahwa kita masih terus menantikan bersama Reza dan juga pemirsa update terkini terkait dengan sidang kode etik lanjutan terkait dengan dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara. Ini kami juga melihat pihak dari Divhumas Polri juga sudah bersiaga di lobi TNCC Mabes Polri ini, akan memberikan kode ataupun arahan kepada media untuk kemudian bisa bersiap untuk melakukan konferensi pers ataupun doorstop update lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan pemerasan ini. Reza. Baik, Ari Setia, terima kasih atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.